Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan bertemu kembali dengan saya Ian Kurniawan. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Langsung saja, tugas yang kali ini saya akan ambil adalah tugas untuk meresume atau mereview dari beberapa jurnal. Yang saya ambil adalah salah satunya yaitu tentang aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan destinasi wisata DKI Jakarta menggunakan metode AHP berbasis web. Langsung saja. Nah, di sini ada pertama pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat membuat dampak yang cukup besar dalam seluruh aspek kehidupan dan membawa manusia saat ini masuk ke dalam era globalisasi, di mana pada era ini manusia memerlukan informasi yang terbaru, cepat, dengan secara cepat, praktis, efisien, dan akurat, serta dapat diandalkan. Nah, kemudian berbicara tentang internet juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia pada abad ke-21 ini. Kemajuan teknologi internet juga telah menjadi simbol cara berkomunikasi secara bebas tanpa dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman atau berkembangnya teknologi juga, nah, dengan dunia pariwisata tentunya, internet juga turut mengambil bagian menjadi media dan sarana informasi bagi para wisatawan dalam hal mencari dan menentukan destinasi wisata yang akan mereka tuju. Dari data di atas, saya mendapatkan atau mengambil suatu rumusan masalah, yaitu berdasarkan data di atas digambarkan bahwa Jakarta sangatlah potensial dalam pertumbuhan wisatawan dan menjadi magnet destinasi dikarenakan kenapa? Dikarenakan Jakarta sebagai pusat ibu kota dan pusat pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan adanya sebuah portal informasi yang dapat membantu para wisatawan dalam menentukan destinasi. Nah, diperlukanlah sebuah aplikasi berbasis web untuk menentukan kategori destinasi wisata di Jakarta yang sesuai atau yang disesuaikan dengan jenis berdasarkan kategori destinasi wisata yang dipilih atas pemilihan prioritas terhadap jarak atau harga. Kemudian ada landasan teori. Landasan teori dari SPK atau Sistem Penunjang Keputusan menurut Trisnawarman dan Wijaya adalah sistem penunjang keputusan, yaitu sistem yang mengintegrasikan basis data dan basis model dalam suatu tampilan dialog dan digunakan secara interaktif oleh pengguna untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, sedangkan menurut F. Raim Turban, J. Arson, dan Ting Feng Liang, sistem penunjang keputusan merupakan sekumpulan prosedur berbasis model untuk data pemrosesan dan penilaian guna membantu para manajer mengambil keputusan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri SPK. Ciri-ciri SPK digunakan oleh para manajer tingkat puncak untuk membantu pengambilan keputusan-keputusan yang kurang terstruktur. Kedua, sistem pengambilan keputusan merupakan gabungan antara kumpulan model kualitatif dan kumpulan data. SPK memiliki fasilitas interaktif yang dapat mempermudah hubungan antara manusia dengan komputer. Nah, kemudian metode AHP atau Analytical Hierarchy Process-nya, yaitu salah satu bentuk metode pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari metode sebelumnya. Jadi metode ini juga menggabungkan pertimbangan dan penelitian pribadi dengan cara yang logis dan dipengaruhi imajinasi, pengalaman, dan juga pengetahuan untuk menyusun hierarki dari suatu masalah yang berdasarkan logika, intuisi, dan juga pengalaman untuk memberikan pertimbangan. Kemudian metodologi penelitian. Nah, strategi penelitian. Yang kedua, metodologi pengumpulan data, dan yang ketiga, menganalisis perancangan sistem. Nah, selanjutnya, dari data di atas atau struktur hierarki di atas, permasalahan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi ini hierarkinya, teman-teman. Nah, kemudian pembuatan flowchart diagram. Flowchart diagram kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kemudian use case diagram. Nah, kurang lebih tampilan use case diagram akan seperti ini di sebuah sistem aplikasi nanti. Kemudian entity relational diagram.
Jadi IRD-nya akan seperti ini nanti tampilannya di database. Kemudian dari beberapa pemroses atau dari flowchart di atas, kita dapat mengambil hasil atau pembahasan. Hasil yang diperoleh dari aplikasi ini adalah destinasi wisata berdasarkan kategori yang dipilih oleh para wisatawan. Kategori yang ditampilkan sebagai hasil destinasi wisata adalah perolehan hasil dari penentuan prioritas wisatawan. Apakah prioritas didasarkan pada jarak atau harga. Kemudian dapat ada pengelompokannya. Yang pertama yaitu perhitungan nilai konsistensi, yaitu ada beberapa poin ya, tentang prioritas jarak dan prioritas biaya. Kemudian pengelompokan yang lainnya adalah contoh aplikasinya. Nah, jadi dari data di atas dibuatlah sebuah aplikasi, yaitu dengan aplikasi web seperti ini. Ini adalah kurang lebih tampilan awal di aplikasi nanti itu untuk user. Kemudian ini adalah halaman ketika user masuk ke lokasi awal wisata, tempat wisata atau tempat rekreasi. Nah, ini juga tentang informasi detail dari tempat wisata yang dipilih. Kemudian ini adalah campuran hasil fitur komentar. Nah, jadi tampilan akan ditampilkan komentar bisa ditambahkan seperti ini di halaman ini oleh user. Kemudian, nah ini adalah tampilan admin ketika ingin menambahkan tempat wisata. Kesimpulan dari hasil review di atas, kesimpulannya penggunaan sistem penunjang keputusan atau SPK dapat mempercepat penentuan hasil yang memperoleh alternatif destinasi wisata berdasarkan hasil implementasi sistem. Maka dapat diambil keputusan bahwa aplikasi sistem penunjang keputusan penentuan destinasi wisata daerah khusus ibu kota Jakarta dapat membantu pengguna dalam menentukan destinasi wisata yang sesuai dengan tujuan awal, yaitu jenis kategori destinasi wisata dan penentuan prioritas berdasarkan biaya atau jarak dari lokasi awal yang dimasukkan. Jadi menurut hasil uji coba yang telah digunakan, hasil penentuan destinasi, pembobotan yang dihasilkan, proses pemeringkatan yang didapat pada aplikasi sistem penunjang keputusan ini telah berhasil, di mana nilai tertinggi yang dihasilkan user memasukkan kategori destinasi wisata dan menentukan prioritas berdasarkan biaya dan jarak. Dikurang 5 alternatif destinasi wisata yang telah dibuat. Namun keputusan yang diambil tetap berada di tangan user tanpa harus terpaku dengan hasil yang ada. Jadi kurang lebih review dari saya seperti itu kurang lebih. Nah, di mana saya dapat mengambil jurnal tersebut? Nah, saya mendapatkan jurnal tersebut dari link yang telah saya tampilkan ini. Nah, jadi saya mendapatkan jurnal tersebut dari referensi di internet, yaitu dari link ini. Nah, jadi mohon izin untuk pembuat saya mereview jurnal si pembuat. Jadi mungkin hanya itu dari saya, review atau resume jurnal yang saya review dan saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.